Selamat datang di Lagapedia. Klasemen sementara Liga Italia Serie A, musim 2024-2025, update hari Selasa, 18 Februari 2025. Liga Italia Serie A terus menyajikan persaingan sengit di musim 2024-2025. Berikut adalah posisi terkini yang menunjukkan kekuatan para kontestan di kompetisi ini. Napoli masih mempertahankan posisi puncak dengan koleksi 56 poin setelah 25 laga. Meski hanya bermain imbang 2-2 melawan Lazio di laga terakhir, tim asuhan Antonio Conte ini tetap unggul dengan 17 kemenangan dan selisih gol plus 22. Di posisi kedua, Inter Milan tetap menempati peringkat runner-up dengan 54 poin. Namun, mereka baru saja menelan kekalahan mengejutkan saat berhadapan dengan Juventus, yang sedikit mengurangi jarak mereka dari Napoli. Inter kini unggul 2 poin dari Atalanta yang berada di bawah mereka. Sementara itu, Atalanta mempertahankan posisi ketiga dengan 51 poin. Tim bergaya menyerang ini harus puas bermain imbang 0-0 melawan Cagliari di laga terakhir. Namun, dengan 15 kemenangan dan selisih gol plus 28, Atalanta tetap menjadi ancaman serius bagi dua tim di atasnya. Juventus menjadi sorotan utama pekan ini. Berkat kemenangan dramatis 1-0 atas Inter Milan, Bianconeri naik satu peringkat ke posisi keempat dengan 46 poin. Tim besutan Thiago Motta ini menunjukkan konsistensi, dengan hanya sekali kalah dalam 25 laga, meski sering bermain imbang, 13 kali. Selisih gol plus 21, menjadi bukti ketangguhan mereka di lini belakang. Lazio, yang sebelumnya berada di posisi keempat, harus turun satu peringkat ke posisi kelima setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan sang pemuncak klasemen, Napoli. Dengan 14 kemenangan dan 46 poin, Lazio masih memiliki selisih gol plus 13, tetapi hasil ini membuat mereka kehilangan momentum dalam perburuan zona Liga Champions. Fiorentina, di posisi ke-6, juga mengalami pekan yang kurang menggembirakan. La Viola harus menelan kekalahan 0-2 dari Como, yang membuat mereka tertahan di angka 42 poin. Meski memiliki selisih gol plus 14, kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi ambisi Fiorentina untuk menembus papan atas. Sementara itu, AC Milan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Berkat kemenangan 1-0 atas Verona, Rossoneri mempertahankan posisi ke-7 dengan 41 poin. Tim besutan Sergio Conceição ini masih memiliki satu laga yang belum dimainkan, total 24 laga, dan dengan selisih gol plus 12, mereka berpeluang besar untuk naik ke posisi yang lebih baik. Bologna, yang juga mengumpulkan 41 poin, tampil impresif dengan mengalahkan Torino 3-2. Tim ini menunjukkan konsistensi dengan hanya 3 kekalahan dalam 24 laga. Selisih gol plus 9 menjadi bukti ketangguhan mereka, di lini tengah dan pertahanan. Bologna kini duduk di posisi ke-8, bersaing ketat dengan Milan untuk mendekati zona Eropa. AS Roma, yang tetap bertahan di posisi ke-9, berhasil meraih kemenangan penting dengan mengalahkan Parma 1-0. Dengan 10 kemenangan dan 37 poin, I Giallorossi masih berusaha mendekati zona Eropa, meski selisih gol mereka hanya plus 7. Udinese juga mencatatkan hasil positif pekan ini. Tim asuhan Costa Runjaic berhasil mengalahkan Empoli 3-0, mempertahankan posisi ke-10 dengan 33 poin. Meski selisih gol mereka masih negatif, minus 5, kemenangan ini menjadi angin segar untuk menjauhi zona degradasi.
Sementara itu, Genoa berhasil naik satu peringkat ke posisi ke-11 setelah mengalahkan Venezia 2-0. Dengan 7 kemenangan dan 30 poin, tim ini berusaha bangkit dari selisih gol yang masih buruk, -9. Kemenangan ini menjadi modal penting untuk menjauhi tekanan di papan bawah. Di sisi lain, Torino harus merosot ke posisi ke-12, setelah kalah 2-3 dari Bologna. Tim asuhan Paolo Vanoli ini hanya mengumpulkan 28 poin dari 25 laga, dengan selisih gol -4. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Torino, untuk mendekati zona tengah klasemen. Como menjadi sorotan utama pekan ini, setelah berhasil melompat 3 peringkat ke posisi ke-13. Klub milik grup Jarum ini, meraih kemenangan mengejutkan dengan mengalahkan Fiorentina 2-0, mengumpulkan 25 poin dari 25 laga. Meski selisih gol mereka masih negatif, -10, kemenangan ini menjadi angin segar dalam upaya menjauhi zona degradasi. Sementara itu, Cagliari harus turun satu peringkat ke posisi ke-14 setelah bermain imbang 0-0 melawan Atalanta. Dengan 6 kemenangan dan 25 poin, tim asal Sardinia ini masih kesulitan memperbaiki selisih gol yang buruk, -13. Hasil ini membuat mereka tetap terjerat dalam persaingan ketat di papan bawah. Lecce juga mengalami nasib serupa, turun satu peringkat ke posisi ke-15 setelah bermain imbang 0-0 melawan Monza. Dengan 6 kemenangan dan 25 poin, Lecce masih berjuang keras untuk keluar dari jeratan selisih gol yang sangat buruk, -23. Pertahanan mereka menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Verona, yang turun satu peringkat ke posisi ke-16, semakin terancam degradasi setelah kalah 0-1 dari AC Milan. Tim ini hanya mengumpulkan 23 poin dari 25 laga, dengan selisih gol yang sangat buruk, -28. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Verona, yang kini hanya selangkah lagi dari zona merah. Empoli, yang tetap bertahan di posisi ke-17, semakin terancam setelah kalah 0-3 dari Udinese. Dengan hanya 4 kemenangan dan 21 poin dari 25 laga, tim ini masih kesulitan memperbaiki selisih gol yang buruk, -16. Pertahanan mereka menjadi masalah utama yang harus segera diatasi, jika ingin bertahan di Serie A. Parma, yang juga tetap di posisi ke-18, semakin terpojok setelah kalah 0-1 dari AS Roma. Tim ini hanya mengumpulkan 20 poin dari 25 laga, dengan selisih gol -15. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Parma, yang kini hanya mengandalkan keajaiban untuk lolos dari jurang degradasi. Venezia, yang bertahan di posisi ke-19, semakin terpuruk setelah kalah 0-2 dari Genoa. Dengan hanya 3 kemenangan dan 16 poin, Venezia memiliki selisih gol yang sangat buruk, -19. Tim ini tampak kehilangan daya saing, dan semakin terancam terdegradasi ke Serie B. Monza, yang tetap di dasar klasemen, hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Lecce. Dengan 2 kemenangan dan 14 poin dari 25 laga, Monza memiliki selisih gol -18. Hasil ini semakin mempertegas posisi mereka, sebagai kandidat utama degradasi musim ini. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen.